Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kita barusan merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang bukan hanya mati tapi dia bangkit bagi kita. Tapi Tuhan juga mau kita sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan itu supaya kita tidak jadi orang Kristen yang hidupnya gitu-gitu terus, gak pernah berubah. Ya begitu terus dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ya begitu terus gak ada perubahan. Tuhan mau kita juga berubah. Ya, dan Alkitab berkata, saudara, ketika Yesus ditangkap, dia disalib, dia bangkit. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan kita lihat bersama setelah itu apa yang terjadi. Mari buka Lukas 24. Ketika Yesus sudah bangkit, ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita akan baca mulai ayat yang ke-13. Injil Lukas 24 ayat yang ke-13. Kalau saudara lihat di situ judul perikopnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bapak Ibu, saya minta tolong di handphonemu itu tolong di download Alkitab. Ya, tolong ya, karena siapa yang handphonenya ada Alkitabnya? Nanti pulang ambil sepeda di bawah. Sepedanya siapa enggak tahu, ambil saja. Yang tidak ada Alkitabnya bertobat. Alkitab ini penuntun kehidupan. Kalau kau tidak taruh di handphonemu, malah ada game, ada aplikasi foto jahanam ada. Tapi itu Alkitab tidak ada bertobat. Supaya kita bisa baca Alkitab. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kalau saudara lihat ayat di atasnya, itu Yesus bangkit. Baca ayat 13, 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi, bernama yang terletak kira-kira, Alkitab berkata pada hari itu juga setelah Yesus bangkit. Heboh, murid-murid datang ke kuburan, Yesus tidak ada, mayatnya tidak ada, dia sudah bangkit. Pada hari itu juga ada 2 orang murid. Mereka mau pulang kampung, ya, karena dia pikir sudah selesai, Tuhan sudah mati. Mau apa lagi? Mereka pulang ke Emmaus dari Yerusalem itu sekitar 7 mil, kalau di kilometer itu 11 kilo, 11,5 kilo. Mereka pulang jalan kaki, zaman itu belum ada angkot, belum ada motor. Jadi dia pulang jalan kaki. 11,5 kilo kalau di jam itu sekitar 2,5 jam. Yang suka jalan kaki pagi berapa banyak? Yang jalan 10 kilo itu kan tahu ya. 2,5 jam mereka mau pulang kampung karena Yesus sudah mati. Ayat 14 baca. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, maka datanglah Yesus sendiri mendekati, lalu berjalan bersama-sama. Jadi mereka tuh jalan 11 kilo itu lagi ngobrol. Kita ini ya udah ikut Yesus. Padahal tadinya dia itu berkuasa loh, bangkitkan orang mati. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dia bilang dia mau jadi raja di Israel. Malah bukan jadi raja, malah mati. Ya kalau gitu mending kita dulu gak usah ya. Sia-sia ikut-ikut ternyata mati. Boro-boro jadi raja malah ditangkap lalu disalib. Lagi ngomong, dikatakan Yesus datang. Ikut berjalan bersama dengan mereka. Lalu Yesus bilang apa? Ayat 16. Tetapi sehingga mereka, Yesus datang tapi mereka tidak kenal. Karena ada sesuatu yang menutup mata mereka. Nah ini kejadian banyak sekarang orang Kristen di gereja. Ngakunya murid tapi tidak mengenal. Tidak usah angkat tangan. Ngakunya murid Yesus tapi tidak kenal Yesus. Boro-boro kenal, baca Alkitab saja tidak pernah. Bagaimana tahu hati Tuhan?
Bagaimana tahu pikiran Tuhan? Bagaimana tahu rencana Tuhan? Ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak kenal dia. Apa yang menutup? Kekecewaan. Ya, kekhawatiran karena pada hari itu waktu Yesus ditangkap, murid-murid semuanya pergi dan pura-pura tidak kenal Yesus. Bahkan Petrus orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3. Waktu tanya kamu juga salah satunya kan? Enggak kenal. Saya sering lihat loh kamu jalan sama dia, kamu dengar pengajarnya dia. Enggak, sumpah aku enggak kenal. Enggak, kayaknya kamu, saya enggak asing deh muka kamu itu. Enggak, saya enggak tahu dia. Semua saat itu murid Yesus ada dalam ketakutan, tidak main-main. Yesus ditangkap, dianggap sebagai penghujat agama Yahudi. Karena dia berkata dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Lebih baik pura-pura tidak kenal daripada ditangkap lalu disalib. Mereka kecewa, takut, khawatir sehingga mata mereka tertutup dan tidak bisa melihat Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus ngomong gini, enak banget percakapannya, apa yang diomongin nih, jalan berdua. Dan Alkitab berkata mereka berhenti dengan muka muram, dengan muka aneh, agak lain melihat ke Yesus gini. Dan Alkitab berkata mereka menjawab apa? Salah seorang dari muridnya itu menjawabnya, Kleopas, hello, orang baru ya? Iya kan? Orang baru ya kamu ya? Kenapa? Kamu nggak tahu sesuatu yang lagi viral hari-hari ini? Nggak lihat Instagram? Kamu nggak lihat Facebook? Nggak tahu apa yang lagi viral? Apa yang lagi viral sekarang? JK. Ya, JK viral sekarang. Dia bilang kerusuhan Poso dan Ambon sama-sama saling bunuh. Saya ini orang Poso asli, rumah saya terbakar waktu kerusuhan. Adik saya terguncang jiwanya melihat kerusuhan itu. Dia bilang sama-sama saling bunuh. Orang Islam punya keyakinan kalau bunuh orang Kristen masuk surga mati syahid. Orang Kristen juga sama, kalau bunuh orang Islam masuk surga mati syahid. Padahal Tuhan Yesus nggak pernah ajarkan begitu. Lalu ini banyak orang Kristen marah, mau mengadili. Saya bilang nggak usah. Kan ajarannya Tuhan Yesus, kasihilah musuh, berdoalah bagi mereka. Jangan kita yang hakimi, biar Tuhan yang. Jangan ambil bagian Tuhan. Serahkan biar Tuhan yang berperkara. Siapa tahu dia dijamah Tuhan toh. Terima Tuhan Yesus, baca Alkitab toh, supaya dia tahu yang benar apa yang Yesus ajarkan kan. Itu yang lagi viral sekarang. Saudara, mereka bilang sama Yesus, hello, orang baru ya. Kayaknya kamu deh satu-satunya orang asing yang baru datang di Yerusalem dan tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Kami ini lagi cerita tentang Yesus. Orang Nazaret yang dia itu berkuasa, perkataannya sangat berkuasa seperti perkataan Allah. Dia membangkitkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati dari kematian. Tapi apa yang terjadi? Imam-imam kepala menangkap dia, menyalibkan dia, bahkan dia sudah mati. Tapi teman-teman kami bilang dia sudah bangkit. Cuma kami sih nggak percaya dan mereka bilang begini. Ya, ayat yang ke-21, ini yang tutup mata mereka, baca bersama saudara. Padahal kami ini dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta bilang dia bangkit. Murid-murid setelah menceritakan Yesus, kuasanya, semua kedahsyatannya, mereka bilang tapi dia sudah dihukum mati. Padahal kami ini dulu berpikir dia yang akan datang bebaskan Israel. Dan dia akan jadi raja Israel.
Kan setidaknya kalau dia jadi Raja Israel, kita bisa jadi anggota dewan, Pak. Yang ada di otak murid-murid itu begitu. Yang mereka pikir cuma perkara-perkara jasmani yang terbatas dengan logika manusia. Mereka tidak mengerti Yesus berkata dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Padahal apa yang hari ini sedang ada di benak saudara, apa yang sedang engkau kecewakan hari ini, aku tuh ikut Yesus padahal aku tuh berharap kalau ikut Yesus bisnisku bertambah. Padahal aku ini sudah lama loh melayani Tuhan jadi pendoa, tapi kok bisnisku gini-gini aja, kecewa. Kekecewaan bisa menutup mata rohanimu sehingga engkau tidak bisa mengenal Tuhan. Engkau tidak mengerti rencananya, engkau tidak mengerti kehendaknya, engkau tidak mengerti goalnya Tuhan di dalam hidupmu. Waktu kau kecewa, waktu banyak harapan-harapanmu yang tidak terwujud, lalu kau kecewa. Karena itu penting bagi kita untuk mengenal Tuhan, mengenal rencananya, mengenal kebenarannya, mengenal. Padahal murid-murid ini dulu Yesus sudah kasih tahu. Aku ini datang untuk menggenapi nubuatan dari perjanjian lama, hukum Taurat, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa akan datang seorang Mesias. Dia akan mati tapi dia akan bangkit. Bahkan sebelum Yesus mati, dia ngomong sama murid-muridnya. Petrus kan marah tuh. Siapa yang berani tangkap kamu? Langkahi dulu mayatku. Berat banget memang Petrus ini. Sok gaya-gayaan. Saya tidak akan membiarkan siapapun menangkap engkau Tuhan Yesus. Dia harus melangkahi mayat saya terlebih dahulu. Dalam hatinya Tuhan, pret. Benar tuh, waktu Yesus ditangkap, Petrus ngomong, aku enggak kenal dia. Bukan aku, kamu salah lihat. Kamu salah orang. Dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, akhirnya apa yang dikatakan di sini? Yesus berkata waktu mereka cerita, iya teman-teman kami bilang dia bangkit, kuburnya kosong, begini. Ayat 25, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Persoalannya di mana? Murid-murid itu tidak percaya apa yang Yesus bilang. Kalau mereka percaya, tanggalkan dulu apa yang ada di otakmu, di kepalamu. Dia jadi raja atas Israel, kita ini jadi perdana menteri. Nanti Petrus jadi anggota dewan, aku MPR, dia gini. Kita habis ini jadi pejabat. Otaknya itu cuma mikir hal-hal yang terlalu dangkal. Coba kalau mereka nangkap apa yang Yesus bilang, kan Yesus sudah bilang, aku akan mati tapi aku akan bangkit. Beda ceritanya. Mereka akan berkata, ih bener ya, dia kan udah bilang dia mau ditangkap, dia mati, nanti kan dia bangkit, kita tunggu aja kebangkitannya. Kan beda. Persoalannya mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Kayak begitu nih orang-orang Kristen zaman sekarang. Sehingga Tuhan harus mengizinkan engkau terus diproses. Karena engkau tidak pernah mau sungguh-sungguh mengimani dan mempercayai firman Tuhan. Cepat atau lambat proses di hidupmu itu tergantung dari bagaimana engkau berespon percaya kepada firman Tuhan. Amin saudara. Ketika Yusuf mengalami persoalan, kenapa Yusuf tidak kepahitan? Keluarganya buang dia loh. Bukan cuma dibuang, dijual. Mereka bilang gini, kalau kita cuma buang dia di sumur, cuma mati toh, kita nggak dapat apa-apa. Kan lebih bagus kalau kita jual, dapat. Ada kan keluarga-keluarga model begini, yang rela mengkhianati keluarganya sendiri hanya demi. Berapa banyak sekarang orang berebut warisan, rela bunuh keluarga, rela menyakiti keluarga sendiri hanya demi dapat uang. Tapi Yusuf berespon bagaimana? Alkitab berkata Yusuf hidup takut akan
Tuhan. Sehingga Tuhan membuat apa yang dilakukan oleh tangannya menjadi berhasil. Yusuf tidak salah berespon. Tuhan, aku percaya bahwa engkau berkata bahwa engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Saya kemarin ketemu teman saya 3 orang, mereka itu dulu juga ya 10 tahun lebih saya kenal mereka, saudara. Dari pertama ya saya juga datang di Jakarta masih naik motor waktu itu. Teman saya yang satu ini pas kita ketemu lagi dalam masalah yang begitu berat, diperkarakan sama teman bisnisnya karena nggak terima mungkin pembagian hasil. Teman saya yang satu pegawai pabrik dipecat sama bosnya. Waktu kami bertemu kembali, teman saya ini sudah buka usaha baru karena dia dulu diperkarakan sama teman bisnisnya dan Tuhan melepaskan dia dan sekarang dia buka usaha pegawainya hampir 1000. Teman saya yang pegawai pabrik dipecat, sekarang suaminya punya pabrik sendiri. Saya dulu yang naik motor, sekarang puji Tuhan lah sudah seperti begini keadaannya. Lalu kami mulai bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kami semua cerita, dulu waktu kita mengalami itu rasanya berat sekali. Teman saya nangis, kenapa suamiku dipecat? Dia pegawai yang baik di kantor, di pabrik, kenapa dipecat? Tapi mereka berusaha merespon dan percaya, Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk orang-orang yang berharap kepadamu. Mereka memilih untuk tetap percaya, menangis di kaki Tuhan. Semakin kau diproses, semakin cari Tuhan. Jangan makin jauh. Kenali isi hati Tuhan, kenali kehendak Tuhan. Anak-anak muda, kau bergumul untuk jodoh, cari Tuhan. Jangan cuma sibuk cari jodoh. Nanti salah pilih. Nah, kalau salah pilih berat. Cari Tuhan, kau ketemu hati Tuhan, kau ketemu pikiran Tuhan, kau ketemu rencana Tuhan. Itu yang benar. Waktu kau lagi diproses, enggak usah cari manusia. Enggak usah cari orang kaya yang kau pikir bisa tolong kau. Saya berteman dengan teman saya itu, saudara, 10 tahun lebih. Mereka juga baru mendengar kisah saya dikejar debt collector, enggak bisa bayar cicilan. Ya. Tapi saya bilang, apa pernah Bu saya WA ibu dan ngomong pinjem duit? Enggak pernah. Saya enggak pernah WA mereka. Sekalipun tuh saya duduk di kaki Tuhan, saya nangis di kaki Tuhan. Banyak kekecewaan di hati. Kita sering berpikir keluargaku bisa tolong aku sebenarnya. Temanku yang kaya itu sebenarnya bisa tolong aku. Tapi dia enggak tolong. Dan Tuhan bilang, saya izinkan kok dia nggak tolong kau supaya kau berharap sama saya. Saya punya teman orang kaya banget. Dia di WA salah satu debt collector. Ibu, kamu kenal Debbie Basir? Suruh dia bayar utang ya. Saya debt collector. Dia kaya banget. Dia telepon saya. Bu, ibu ada utang ya? Iya, berapa? 10 juta. Dia kaya banget. Bisa dia bilang, saya bayarin deh Bu, nanti Bu ganti. Enggak, Bu, bayar ya. Kalau enggak ibu dimaluin loh. Ini saya udah di WA loh perihal utang ibu. Saya nangis bercucuran air mata, saudara. Saya bilang, Tuhan dia bisa tolong saya loh Tuhan. Kenapa dia enggak tolong saya? Tuhan bilang, aku yang keraskan hatinya. Lu mau apa? Mau berharap sama manusia? Datang sama saya kata Tuhan, berlutut di kakiku. Jangan engkau cari manusia. Enggak usah cari orang ketika engkau ada masalah, enggak usah curhat. Kalau perlu enggak usah konseling. Orang Kristen sekarang habis-habis dikonseling terus. Benar nggak? Ya, nggak usah bikin susah Pak Wiryo, nggak usah datang sama Bu Gembala, mau konseling dok. Saya saudara kalau orang bilang, Bu saya mau konseling, saya bilang kau sudah baca Alkitab belum? Kenapa Bu? Kalau kau baca Alkitab, ada semua kasusmu itu di Alkitab. Pasti kau ini malas baca Alkitab. Orang yang konseling itu orang malas baca Alkitab. Bilang kanan kirimu baca Alkitab. Biar gak banyak konseling. Ya, memang gereja memberi pelayanan yang terbaik. Yang mau konseling hubungi nomor ini. Untung saya bukan gereja. Jadi kalau orang datang sama saya, Bu mau konseling dong.
Konseling apa dulu? Sebelum kamu konseling, baca dulu Alkitab ya, baca, ada semua kisahnya itu ada. Ada kisah Yusuf, ada kisah Daud, ada kisah orang ditipu, ada bagaimana kau harus bertindak, ada. Makanya kenapa saya suruh kau download itu Alkitab di handphonemu. Selama masih ada waktu, baca Alkitab, otak kita ini bisa dibaharui. Karena satu saat kebenaran akan diangkat dan kau tidak bisa lagi mendapatkan kebenaran. Selama ada waktu baca Alkitab saudara. Karena otak manusia ini udah rusak. Kita dikandung dalam dosa, hidup dalam dosa, dibesarkan dalam keluarga dalam dosa. Otak ini isinya sudah banyak yang kotor. Firman Tuhan mencuci otak. Apalagi dengan sosial media sekarang. Banyak hal-hal yang buruk masuk. Anak-anak muda ya. Dicuci otaknya lewat sosial media. Kemarin saya lihat tuh ada satu perempuan bikin. Hei wanita-wanita, kamu harus kerja keras, harus bisa punya duit. Supaya apa? Kalau kamu punya duit, kamu nanti menikah, suamimu toksik, kamu gampang cerai, kamu punya duit. Lalu orang-orang Kristen banyak yang masuk ngomong ini, setuju Cece, setuju Cece, setuju Cece, pret. Enak aja kamu. Ya, firman Tuhan tidak bisa diganti. Alkitab bilang kalau sudah nikah nggak boleh cerai, bukan karena kau punya duit atau tidak punya duit. Nilai bergeser hari ini. Saya baca di Instagram ada satu dokter bilang, dia menemukan sebuah penelitian, orang sakit kanker, tumor, autoimun karena terlalu banyak memendam perasaan. Kecewa, takut, sakit hati, kepahitan. Makanya harus diutarakan perasaan itu. Banyak ibu-ibu kena autoimun karena selalu menyimpan kecewa sama suami. Nggak berani marah, makanya ibu-ibu marahlah sama suamimu. Lawan dia, jangan kau pendam rasamu. Lalu ibu-ibu jawab, yes, setuju. Besok saya lawan suami saya. Alkitab bilang, kalau kamu punya kekecewaan, datang sama Tuhan. Curahkanlah semua isi hatimu kepada Tuhan. Karena dia yang sanggup melepaskan. Alkitab kasih kita satu cara treatment kalau kita ini kecewa, pahit. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan. Itu kesembuhan. Kalau kau lawan suamimu, suamimu lawan lagi. Makin sakit hati lagi kau. Yang terjadi bukan autoimun, tapi pembunuhan. Makanya ada istri bikin kopi kasih sianida. Itu karena dilampiaskan itu. Jangan Bapak Ibu, semua persoalan yang terjadi itu seizin Tuhan. Jangan kecewa supaya engkau bisa melihat, mengenal Tuhan. Jangan kayak murid-murid ini nggak kenal Yesus. Ini saya sampai jam berapa? Kenapa udah nggak ada jam di sini ya? Nanti saya kebablasan loh. Ibadah yang berikutnya jam 11 ya. Lalu saudara, ketika mereka kecewa, berharap sama Tuhan ternyata tidak terjadi sesuai harapan mereka. Kekecewaan, amarah yang kita pendam itu bisa menutup mata rohani kita. Sehingga kita gak bisa kenal Tuhan. Kenal aja tidak, apalagi tahu isi hatinya. Jangan cuma jadi Kristen yang ngaku Kristen tapi gak kenal Tuhan. Jadi Yesus jalan sama mereka 2,5 jam tanpa mereka kenal dia. Waktu Yesus bilang, hei kamu orang bodoh, kenapa kamu tidak percaya? Dia kan sudah bilang bahwa dia akan menderita. Lalu Yesus menjelaskan semua yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, dalam kitab nabi-nabi, kitab Musa. Yesus cerita lagi, padahal kan itu dulu sudah waktu dia masih hidup. Tapi mereka tidak ngeh. Jadi Kristen, jangan jadi Kristen yang tidak ngeh. Kau cuma dengar khotbah pulang tidak berubah. Makanya saya bilang, ayo cuma satu sudah baca Alkitab, Tuhan aku mau menjadi pelaku firman ini. Kau enggak perlu 1 hari baca 5 pasal. Saya tuh kadang suka geli kalau dengar orang Kristen sok jago. Saya 1 hari 5 pasal loh Bu. Saya bilang, Bapak enggak kelenger ya?
5 pasal tuh Bapak lakukan semua. Lakukan 1 pasal saja nih, 1 ayat aja nih, 1 ayat. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Terus kita ngucap syukur nih, bangun pagi dalam nama Yesus. Aku mau mengucap syukur dalam segala hal. Baru bangun pagi, lihat muka istri. Bapak-bapak, lihat muka istri. Senang tak? Senang atau marah? Ya? Atau jengkel. Baru bangun istri udah. Tapi ingat ayat itu, mengucap. Gampang gak? Susah kah? 1 ayat toh ini, 1 ayat nih, belum 5 pasal. Cuma 1 ayat, 1 ayat toh. Baru keluar rumah, kamar lihat muka suami, lihat muka anak, bisa hilang damai sejahtera. Tapi kita bilang, aku mau mengucap syukur. Baca 1 ayat, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah bersukacita. Kita ini baru ngomong, dalam nama Yesus, hari ini aku mau sukacita. Nyanyi kita, sukacita. Istri cari gara-gara. Sukacita bisa terbang enggak? Sekarang itu bicara salib, tidak usah jauh-jauh. Istri bisa jadi salib. Suami bisa jadi. Coba lihat muka istrimu, mirip salib enggak? Lihat muka suamimu, mirip salib enggak? Kita ini dibentuk oleh orang terdekat. Ya, lewat anak. Baru mau sukacita senantiasa nih, nyetir mobil. Ada orang nyalip kita, marah enggak kadang? Di jalan orang bisa bunuh-bunuhan loh saudara. Ya, makanya kita harus hati-hati juga di jalan tuh, banyak orang gila, banyak orang stres. Enggak usah marah dengan orang, kalau dia nyalip biarin aja. Saya kadang suami saya bilang, dia salip, enggak apa-apa, saya lagi stres dia. Besok mau bayar cicilan enggak ada duit. Kita ngerti aja, amin. Karena jaga sukacita ini enggak gampang. Suruh sukacita, sukacita berarti tersenyum. Kita harus senyum terus tiap hari, amin. Coba senyum bapak-bapak, saya melihat senyumnya. Ini ada bapak-bapak yang sudah susah senyum ini. Suruh senyum aja susah, apalagi sukacita. Sukacita sama gila tuh beda tipis. Amin. Harus tertawa terus kita, harus sukacita terus, itu enggak gampang. Melakukan 1 ayat aja sulit saudara. Makanya murid enggak ngerti waktu Tuhan jelasin. Lalu Yesus harus cerita. Lalu dikatakan ayat 28, sudah hampir sampai nih ya. Udah mau sampai di Emmaus. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah mau terus. Oh kalian udah nyampe? Iya, oke, kita udah nyampe. Yesus bilang oke, sampai ketemu lagi. Lalu mereka bilang, lebih baik kamu nginep aja di rumah kita, soalnya sudah mau malam. Nanti besok pagi kamu terusin lagi perjalanan, mau nginep aja dulu. 2,5 jam. Nggak kenal Yesus. Berapa tahun kau jadi Kristen? Itu kan gambarannya kan. Saya Kristen 30 tahun bu. Tapi kalau tersinggung, marah saya. Kau nggak ngerti hati Tuhan. Saya jadi Kristen 60 tahun dari lahir. Tapi suruh mengampuni kagak. Kau tidak tahu Tuhan. Saya jadi Kristen tapi dengar suara Tuhan nggak pernah. Ini gambaran orang Kristen zaman sekarang saudara. Lalu mereka bilang, mereka mendesak, ayo tinggal dulu di rumah kami. Soalnya sudah mau malam, nanti besok aja kamu lanjutin perjalanan. Lalu mereka ngajak Yesus makan. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi terlambat. Begitu mereka tahu Yesus, dia sudah hilang. Mereka pasti gini, ya ampun kalau tahu, bayangkan loh kita jalan 2,5 jam dengan dia. Betapa rugi kita menyia-nyiakan waktu 2,5 jam. Kalau kita sudah tahu itu Yesus, banyak hal yang bisa kita tanya, banyak hal yang bisa kita dapat. Ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan. Amin.
Jangan sampai engkau menyesali. Saya sudah Kristen Bu 60 tahun. Nanti mau mati tarik napas terakhir. Baru ngerti Tuhan. Baru mau lepaskan pengampunan. Karena ditakuti, Pak udah mau mati Pak. Ampuni Pak, mantumu Pak. Ada orang Kristen begitu, khotbah dia. Udah mau mati saudara. Baru saya bilang, Bapak jangan ada pengkepahitan sama anak. Karena dia nggak setuju anaknya mau nikah. Dia kutuk, saya tidak akan menyetujui sampai kapanpun biar nasib mereka terkutuk. Udah mau mati saudara, baru saya bilang, Pak lepaskan pengampunan Pak. Baru dengan bercucuran air mata di rumah sakit, selang semua. Baru iya, aku mau mengampunimu sayang. Kita 60 tahun ikut Yesus. Jangan sudah mau mati baru engkau ngaku saya punya selingkuhan. Udah mau mati baru kau sadar. Ditanya istrimu, selingkuhannya siapa? Ada ani-ani. Ani-ani yang mana? Karena banyak sekarang. Ada Adel, ada Anes. Adel, ani-ani padel. Anes, ani-ani tenis. Kamu ini ani-ani yang mana? Dua-duanya. Karena ani-ani ini sekarang semua lapangan mereka masuki. Hati-hati bapak-bapak yang suka padel, yang suka tenis. Ani-ani ini masuk ke semua sirkuit. Ya, sirkuit semua ani-ani masukin. Pokoknya dia makan mau menebar jala tuh. Yang kena yang mana ini? Bapak padel atau bapak tenis atau bapak sirkuit? Bapak mana aja ani-ani ini? Ya, jangan nanti kau sudah mau mati, napasmu sudah terakhir, baru kau ngaku sama istrimu, aku itu punya ani-ani sayang. Istrimu pura-pura injak selangnya. Langsung deh kau mangap-mangap. Mati. Jangan ya nak ya, bertobat. Ngerti kehendak Tuhan itu supaya kita hidup dalam kekudusan. Ini waktu sedang tidak menentu. Semua negara-negara sekarang sedang krisis. Kita bersyukur kalau Indonesia masih dalam keadaan aman terkendali. Karena kita percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang bangsa ini. Tugas kita, mari jaga NKRI. Jangan terpancing dengan berita-berita yang memprovokasi. Jangan terpancing dengan agenda-agenda yang ingin memecah belah bangsa. Sudah saatnya berdoa bagi pemerintah, amin. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah, siapapun dia, doakan. Jangan terus ikut-ikut menjelekkan. Jangan tebar kutuk buat bangsa ini, tapi tebar doa, doa dan doa. Ini banyak orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa kita, saudara. Makanya saya bilang jangan terpancing. Ya, yang lagi viral-viral terus marah, hakimi, adili. Ini salah satu strategi orang mau menghancurkan bangsa ini. Kita jadi pelaku firman aja. Saya bikin status, ampuni aja, ndak usah kita mau coba-coba dengan kekuatan kita. Ya tapi kan Bu, kita gini, balik ke firman. Tuhan bilang ampuni, doakan musuhmu. Tapi banyak orang yang gak ngerti isi hati Tuhan. Mari kita bertobat, anak-anak muda bertobat. Kalau kita sudah mencapai perkenanan Tuhan, maka gak ada yang perlu kita takutkan. Mau nanti malam kiamat, mau mati besok, mau mati lusa, ya udah tuh. Suka-sukanya Tuhan. Yang penting kita sudah mencapai perkenanan Tuhan. Dan akhirnya saudara murid-murid, dia hilang. 32 nyesel. Saya undang imam musik maju. Mereka bilang gini 32. Kata mereka seorang pada yang lain, ya ampun makanya ya waktu dia ngomong itu hati kita berkobar-kobar pret. Makanya beda waktu dia ngomong, dia bicara di tengah jalan itu. Dia menerangkan kitab suci, di hati ini ada sesuatu. Orang kalau matanya buta, dia tidak pernah mengerti waktu lawatan Tuhan. Banyak kecewa di hatimu, banyak kebencian, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Mari Bapak Ibu, yuk kita sungguh-sungguh cari Tuhan.
Menjelang waktu Tuhan yang mendekat, cari perkenanan Tuhan. Lepaskan dosa, tinggalkan semua supaya mata rohanimu tidak buta. Jangan sampai sudah 70 tahun ikut Yesus, di akhir mau mati baru matanya tercelik, baru mau tobat, baru mau ngaku karena selama ini tidak pernah melihat Tuhan. Jangan ngaku murid Yesus tapi kau tidak kenal Yesus. Hari ini biar kita semua buka hati di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, kami buka hati kami, jamah kami.